memang sekarang sedang diprioritaskan untuk tes P3K. Tapi mudah-mudahan tidak mengganggu proses perkuliahan. Nah, dalam beberapa minggu ke belakang ada materi-materi yang harusnya kita diskusikan tapi belum sempat ya. Dan kemudian kemarin ada diskusi melalui WA, saya pun belum bisa membacanya satu persatu, hanya diikuti saja karena pada WA itu berlangsung saya masih ada dalam kondisi di ruangan, jadi sulit sekali. Dan ternyata ketimpa akhirnya terlupakan. Bahkan beberapa dosen pun bilang aduh ini susah menghubungi Pak Asep ya, karena memang sedang agak sedikit hektik dengan beberapa pekerjaan. Jadi rasa-rasanya bulan puasa ini kok makin padat kerjanya, bukan makin ringan gitu. Nah, jadi mohon maaf bagi beberapa orang yang masih penasaran, ingin bertanya perihal materi atau sesuatu yang sudah didiskusikan tapi belum memperoleh jawaban yang pas, kita bisa diskusikan ulang. Silakan teman-teman. Pak, mohon izin ini. Ya, yang buat ispada tuh belum bisa diakses, Pak. Yang hari ini ya? Iya, Pak. Ya, yang hari ini nampaknya ada 4 kelas yang belum saya setting. Jadi saya baru beres yang sampai hari Rabu. Yang hari Jumatnya belum. Ya, mungkin setelah Jumatan baru saya setting ya. Ya. Baik. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Selain sepada? Saya bertanya. Ya, saya berharapnya untuk bahan diskusi ya. Silakan yang lain. Ada Dito, ada Tegar, ada Nabila, ada Dava, Ina, Nadia, Agnia. Silakan. Yang lain? Jadi suka serasa aneh ya kalau lagi di WA tiba-tiba banyak banget yang diskusi teh. Tapi pas di dunia maya seperti ini ketemu langsung tiba-tiba sepi. Ini teh pada kemana gitu? Apakah lagi pada buat kue gitu ya? Lagi buat kue persiapan Idul Fitri atau bagaimana ini ya? Coba silakan yang mau bertanya. Wah, ini fokusnya bukan fokus ke pertanyaan sekarang, Pak. Saya sudah fokusnya ke baju lebaran ini ya. Mau pakai model yang mana ya? Saya bingung, lihat di Shopee begini, lihat di Lazada begini ya. Oke, silakan Tiffany. Ya, Bapak, sebelumnya izin bertanya. Berkaitan sama yang kita diskusiin kemarin di WA sama teman-teman, itu kan kita ngediskusiin tentang masa jabatan presiden ya Pak, yang diperpanjang sama penundaan itu pemilu. Nah, menurut Bapak gimana sih gitu pandangan Bapak mengenai hal tersebut kayak gitu? Kalau kita kan banyaknya yang ini apa pro apa kontra disebutnya. Ya, jadi banyak yang nggak setuju lah gitu kalau presiden di masa jabatannya tuh diperpanjang kayak gitu karena banyak hal juga. Tapi satu sisi juga ada juga gitu yang setuju. Kalau Bapak gimana Pak? Ya, kalau saya mah jawabnya pakai lagu Glenn Fredly saja ya. Glenn Fredly maksudnya. Tahu kan Tiffany? Ya cukup sudah batas waktu kan. Udah selesai gitu. Jadi jangan diperpanjang lagi. Karena apa? Karena itu mengkhianati konstitusi. Konstitusi kan sudah diamandemen, sudah disepakati kalau presiden itu menjabat 1 kali masa jabatan dan masih bisa dipilih lagi untuk 1 kali masa jabatan. Artinya kalau sudah 2 kali masa jabatan ya sudahlah. Kalau dia ingin 3 kali masa jabatan, apa bedanya dengan Orde Baru? Kan begitu. Kemudian ini kita kan katanya untuk menghemat dana. Ya, ngapain kalau menghemat dana? Ya udah IKN berhentikan dulu gitu. Kalau memang nggak sanggup, ya. Jadi IKN-nya berhentikan dulu, jangan nyedot dana nggak jelas. Gitu. Udah kembalikan lagi jadi hutan aja dulu gitu. Ya, kita selesaikan dulu ini masalah kepemimpinan karena pemimpinan ini penting, lebih penting daripada ibu kota Jakarta ibu kota negara karena kita pun masih punya ibu kota negara. Ya,
Jakarta sekarang kan tidak seburuk yang sebelum-sebelumnya. Menurut saya sekarang sudah banyak prestasi, perubahannya sudah mencerminkan kota metropolis. Jadi nggak buruk-buruk amat karena kebetulan kan minggu kemarin saya keliling-keliling di sana. Jadi, wih, banyak sekali perubahannya, drastis sekali. Ya, bahkan beberapa hotel kosong kok kata saya. Bisa digunakan itu kalau mau untuk jadi rusunawa atau apa untuk produk. Jadi masih bisa lah. Tapi kalau masalah kepemimpinan ini diperpanjang, yang rugi adalah rakyat. Kenapa? Karena antek-anteknya ini yang kurang ajar menurut saya. Jadi bukan Pak Presidennya, tapi antek-anteknya. Pak Presidennya mah udah tegas ya. Saya tidak akan memperpanjang masa jabatan. Makanya segera dilantik anggota komisioner KPU. Tapi antek-anteknya kan tetap aja gitu. Jadi kan kalau kata Rocky Gerung itu adalah pembodohan yang nyata. Kalau Pak Presidennya bilang 2024 kita ada pemilihan presiden, tapi di bawahnya masih bergejolak tentang 3 kali masa jabatan atau perpanjangan masa jabatan. Ini kebodohannya harusnya Pak Presiden harus memberikan instruksi yang tegas. Kalau ada pejabatnya, kalau ada menteri-menterinya yang masih mengatakan seperti itu, resapel aja. Itu bukti ketegasan dari Pak Presiden. Biar rakyat itu melihatnya bukan untuk meredam kepanikan atau ketegangan dari masyarakat. Ya, ini biar diredam, cukup saja menyatakan saya tidak akan perpanjang masa jabatan. Tapi antek-anteknya masih ribut-ribut saja, ya udah, mahasiswa pun akan terus bergerak. Kemarin saja tanggal 21 UI masih demo kok. Ya Pak, di Bandung juga tadi demo Pak 21. Iya tuh, kata ada hari ini juga masih demo. Kenapa? Karena antek-anteknya masih menyuarakan 3 kali masa jabatan itu atau perpanjangan masa jabatan. Di lain pihak, kita itu masih belum beres urusan minyak itu. Urusan minyak belum beres, urusan BBM belum beres. Nah, siapa yang enak yang mendapat keuntungan dari 3 kali masa jabatannya? Para pengusaha. Menteri. Iya, kan menteri-menterinya pengusaha, deh. Ya, menterinya Perindag semuanya itu pengusaha semua. Masa menteri tidak bisa menghentikan kegiatan ekspor yang menyedot kebutuhan dalam negeri? Artinya kan itu ada hong kali kong ya, ada kerjasama. Dan kebuktian itu nyata bawahannya sendiri yang melakukan seperti itu. Kan ditangkaplah 3 tokoh penjahat minyak goreng itu ya. Jadi kalau nanti Anda baca sejarah pas ketika sudah berusia nanti, ketika saya sudah tua mungkin ya, ada 3 penjahat minyak goreng di Indonesia. Salah satunya dirjen-dirjen itu kan jadi lucu, akhirnya jadi meme yang tidak perlu disebutkan. Ini aja belum beres. Tapi yang untung siapa, Tiffany? Yaitu pengusaha. Pengusaha minyak goreng tiba-tiba kaya mendadak. Ya, pengusaha vaksin atau itu ya tiba-tiba udah kaya mendadak. Pengusaha tes untuk perjalanan tiba-tiba kaya mendadak. Yang miskin ya siapa? Ya rakyat, dibohongin terus. Bisnis. Ini negara itu seolah-olah bisnis dengan rakyat. Makanya para pengusaha kan meredam demonstrasi itu dengan cara mengorbankan satu orang, AA itu kan, AA itu dikorbankan biar aksi-aksi mahasiswanya tidak didengar oleh masyarakat secara umum. Apa tuntutannya? Tapi yang terdengar itu adalah kekacauan saat demonstrasi. Kayak begitu akhirnya. Jadi saya mah nggak setuju lah. Cukup sudah. Jadi udahlah, jangan diperpanjang. Kita udah sulit, gaji nggak naik. Tiba-tiba minyak goreng naik. Biasanya saya dengan istri itu kemana-mana bergandengan tangan, tiba-tiba bercerai saat di minimarket. Ambil sebelah sana, saya sebelah sini. Nanti pas keluar kita beda-beda. Kok kacau begini ya? Dan ternyata setelah dikaji memang hampir semuanya begitu. Anak dengan bapaknya, anak dengan ibunya tiba-tiba seperti orang lain. Ngantri di Borma, maaf ya, bukan promosi. Di swalayan maksud saya, bukan itu. Nanti di swalayan seperti tidak kenal. Nanti kamu beli satu, bapak beli satu, ibu beli satu. Dan antri di jalur yang berbeda ya. Waduh, kata saya itu, hubungan pertalian darah saja sudah tidak berlaku gara-gara minyak goreng itu.
Jadi inilah selesaikan dulu gitu ya. Kalau memang tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan kebutuhan pokok, ya sudah 2004 itu jangan maksa gitu. Ganti aja dengan yang baru. Coba beberapa hari kemarin saya begitu mengapresiasi salah satu gubernur yang baru apa ya, baru menyelesaikan satu janji berupa pembuatan stadion yang berskala internasional ya. Kenapa saya puji? Karena pernyataannya itu. Jadi saya penuhi janji saya. Wah, artinya kan dalam waktu sekian tahun dia memenuhi janji itu. Nah, kenapa tidak presiden pun menghitung ulang apa yang sudah terpenuhi, apa yang belum terpenuhi. Sok Tiffany atau Ade lah ya, Dek, coba dicek ketika janji kampanyenya itu apa saja sih presiden yang sekarang itu. Coba yang terpenuhinya sudah berapa poin, yang belum terpenuhinya berapa poin. Kita hitung bareng-bareng. Nah, kan itu kan janji atau kontrak politik dengan rakyat. Minimal banyak hal yang belum terpenuhi, tapi maksa untuk 3 kali. Nanti yang ada ibu-ibu nyanyi lagi. Potong bebek angsa. Ya, potong bebek angsa, angsa dikuali gitu kan. Jadi akhirnya ya mereka maksa untuk 3 kali ya susah. Ini bohong ke sana ke sini ya jadi akhirnya jadi ketertawaan rakyat. Nah itu yang kasihan. Terutama pejabat-pejabat yang baik jadi kena juga. Nah, seperti itu ya. Inilah Tiffany 2 periode saja sesuai dengan konstitusi Indonesia. Oke, Terima baik. kasih Pak. Ya sama-sama. Silakan Ade. Tapi Pak, itu Dek, yang BBB Dek. sebenarnya menginginkan kali. Ade. Kenapa Pak? Ya, BBB putus nyambung. Di ini aja, di off aja ininya, di off aja kameranya. Nah, gitu. Cek. Udah jelas belum Pak? Nah, jelas sekarang. Nah, saya tuh masih bingung Pak sama. Jadi itu yang menginginkan 3 periode itu dari presidennya apa dari yang bawah-bawahannya gitu Pak? Iya. Buat isinya. Yang jelas itu kan ke pernyataan Menko. Ya. Jadi itu pertanyaan Menko. Dan makanya seorang politisi dari PDIP sendiri kan bilang, yang jadi penjahatnya bukan presiden, yang jadi penjahat itu Menko Maritim itu. Menko Maritim. Menko yang semua Menko itu. Menko dari yang Menko lah ya. Jadi karena sepertinya semua kerja diserahkan kepada dia gitu. Jadi itu yang jadi penjahatnya. Harusnya dia seperti Ratna Sarumpait dong kalau begitu. Ratna Sarumpait pernah berbohong akan suatu isu, maka dia pun ketika tidak bisa membuktikan data yang 110 juta mendukung presiden untuk 3 kali, maka dia pun harus dikenakan sanksi yang sama. Nah itu, jadi itu bukan dari presidennya, tapi dari Menko-nya. Nah, kemudian diikuti dengan para petinggi partai, salah satunya CI ya, dari Partai Tertatih-Tatih Bangsa. Seperti itu. Nah, itu jadi sesuatu yang menurut saya kok ini seperti oligarkinya tuh benar-benar oligarki sekarang. Jadi hampir semua petinggi partai malah seperti itu. Tapi ada beberapa partai yang tidak mendukung keras. Nah itu, jadi adeknya yang paling bahaya mah dari Menko-nya itu. Jadi semuanya jadi acak-acakan, semuanya jadi bergejolak. Ini bukan dari presiden ya. Kalau presiden mah kan kata yang lain setuju ya mangga alhamdulillah mungkin diperpanjang masa jabatannya, kalau enggak ya dia berlindung dengan atas nama saya sudah membentuk KPU, mungkin seperti itu. Baik Pak. Ya, silakan Nadia. Halo Nadia, tadi sudah raise hand? Ya. Masih di mute Nadia. Iya Bapak, izin bertanya Bapak. Ya silakan. Ya kan kemarin ada berita ya Bapak ya tentang pemasukan mata pelajaran Pancasila ke jenjang dari TK sampai SMA. Nah itu yang saya lihat tanggapannya di internet itu ya banyak yang pro sama banyak yang kontra Bapak. Juga banyak kayak
ada beberapa orang yang keberatan gitu Bapak dengan adanya pelajaran Pancasila ini ada yang ditambahkan ke mata pelajaran mereka. Jadi kesannya kayak mata pelajaran mereka tambah banyak gitu Bapak. Ya, Jadi untuk memberitahu kepada mereka kalau ini itu penting, gimana caranya ya Bapak? ya, gini Nadia. Jadi kalau orang sudah berpandangan kalau yang namanya pembelajaran itu adalah pemberian materi ya seperti itu. Coba Nadia ya. Nadia ingat-ingat dari kelas 1 SD, SMP, SMA sampai semester kemarin. Yang Nadia ingat tentang materi itu apa saja? Coba. Dari mulai kelas 1 SD sampai tingkat 1 semester 1 kemarin di perguruan tinggi, apa materi yang masih diingat oleh Nadia? Itu ya kayak yang cuma paling kalau matematikanya cuma matematika dasar gitu Bapak, sama IPA dasar ya gitu. Betul. Jadi itu masalah pendidikan kita. Jadi kita itu berorientasi pada kognitif. Harusnya pendidikan itu berorientasi pada pendewasaan. Ya, saya yakin yang semester kemarin aja pasti banyak yang lupa kok. Hayo, we guru teh pendidik teh masih ngasih materi yang berat gitu ya. Dan sebetulnya kalau kita mau belajar lebih praktis mah ya sudah. Nah dia kasih kelas, nah dia menghafal langsung ajarkan, maka itu lebih cepat hafalnya. Kalau hanya sekedar hafalan. Nah, adapun urgensi pendidikan Pancasila, sebetulnya itu sudah di-cover dengan pendidikan kewarganegaraan. Ya, tapi lagi-lagi ini masalah kebijakan kurikulum. Apakah dipisah atau disatukan? Ini ya, dari dulu memang seperti ini. Kita itu nggak ajak. Kalau mau dipisah ya dipisah dari awal. Kalau mau disatukan ya disatukan. Ini jangan sampai begini. Guru itu sudah menyesuaikan diri dengan kurikulum 2013. Diganti dengan kurikulum yang tidak jelas. Hari ini diganti dengan MKBM. Hari ini diganti lagi dengan, artinya itu sulit. Karena maaf ya, sebagian guru itu mereka Pentium 2 di install aplikasi yang baru-baru sekarang. Kapan beresnya itu terinstall? Nanti guru-guru yang sudah senior, guru-guru yang tidak mau mengupgrade pengetahuannya itu seperti itu. Bahkan kalau kita buka celah tabir kepalsuan di pendidikan itu banyak sekali Nadia. Seperti ini saja. Guru-guru senior kadang mengerjai guru-guru juniornya. Oke Neng, oke kerjain ya, buat soal seperti ini. Guru seniornya ngebuat soal, mereka mengklaim itu untuk nama pribadi. Artinya mereka gak mau mengupgrade pengetahuannya. Bikin soal ujian saja sok aja. Nah dia punya adik nggak? Punya saudara? Punya, Bapak. Coba cek. Coba saya lihat gitu uraian untuk apa uraian. Bentuk tes soalnya seperti apa? Yang multiple choice itu seperti apa? Coba cek aja. Saya kadang terheran-heran sesuatu yang bersifat afeksi, bersifat nilai, tapi diujinya dengan kognitif. Udah gitu mereka buat soalnya tidak terstandar. Hampir semua guru tidak terstandar membuat soalnya. Padahal di Kemdikbud itu ada yang namanya Pusmenjar. Jadi bagaimana mereka itu punya pusat untuk standarisasi soal-soal sekolah. Tapi kan nggak begitu. Guru nggak sanggup. Kenapa? Karena mereka nggak mau mengupgrade pengetahuan. Jangankan begitu, coba ada nggak guru yang setiap semester menghasilkan PTK untuk merubah model pembelajarannya yang dilakukan setiap semester? Nggak ada Nadia. Jadi kalau Nadia lihat hari ini banyak yang sertifikasi, hasil kajiannya, hasil penelitiannya yang dilakukan oleh Prof. Aceh Suryadi, tidak ada tuh imbas profesionalisme dengan adanya PPG dengan sertifikasi, nggak ada. Jadi bisa dibayangkan, ini dirubah-rubah terus kurikulumnya, sementara yang di bawahnya nggak sanggup. Jadi wajar kalau tadi ada yang pro dan kontra. Tetapi pada hakikatnya nilai-nilai kewarganegaraan, nilai-nilai ideologi itu bukanlah tugas dari seorang guru agama dan guru PKN saja, tapi semua guru. Ya,
Yang fisika, yang matematika, yang biologi, yang ekonomi, semuanya harus mengajarkan itu. Misalkan, kenapa sistem ekonomi kita, sistem ekonominya kekeluargaan, dijelaskan lah. Di sana ada Pancasila, ekonomi Pancasila. Ya, coba misalkan kita belajar fisika, fisika itu ada gesekan kan ya, benar nggak? Dalam Pancasila itu ada gesekan. Coba, kenapa kita itu kalau mengendarai mobil tidak perlu kenceng-kenceng? Belajarlah dari fisika, kenapa ada gesekan? Semakin kencang kita mengendarai kendaraan, maka bannya akan cepat aus, akan cepat habis. Tapi di sebalik itu juga dalam nilai-nilai Pancasila, kalau kita terlalu kencang mengendarai kendaraan bermotor atau mobil, itu juga dapat membahayakan orang lain. Sementara kita itu harus beradab. Jadi, kan saya bagi mereka yang tidak bisa mengajarkan nilai-nilai kebaikan, itu mereka yang terpaku pada sesuatu yang bersifat kognitif saja. Tidak ada pesan yang mau disampaikan. Seperti Nadia. Nadia misalkan jadi guru TIK, jadi guru yang berhubungan dengan teknologi. Nadia pun bisa mengajarkan. Tahu nggak? Kita itu belajar teknologi juga di sana ada nilai-nilai Pancasila apa? Nilai-nilai kesopanan. Kalau menggunakan teknologi yang harus baik. Kalau menghasilkan teknologi yang harus tepat guna. Ya, jangan sampai teknologi itu dihasilkan justru untuk mencelakai penggunanya sendiri. Nah, itu kan ada Pancasilanya. Jadi Pancasila itu tidak diajarkan setiap detik, tidak setiap menit, tetapi ada sela-sela ketika kita ingin menempelkan nilai-nilai Pancasila dalam yang kita ajarkan tersebut. Ya, tapi tadi lagi-lagi kalau di bawah itu adalah malah masalah urusan guru. Gurunya nggak sanggup. Sudah pakai bendera putih. Aduh, belum juga beres belajar yang kurikulum 2013, ada kurikulum yang tidak jelas. Karena waktu itu transisi kan ya, kemudian MBKM, Merdeka Belajar. Merdeka Belajar pun ini, apakah 2 tahun lagi masih berlaku? Nadia, 2 tahun lagi masih berlaku atau enggak? Sebentar lagi tuh habis, ganti menteri. Dan apakah ini masih berlaku? Apakah nanti mahasiswa harus tetap di semester 7 atau semester 8 itu harus ngambil keluar? Saya juga nggak yakin. Karena sudah menjadi sesuatu yang lazim, ganti menteri, ganti kebijakan. Jadi ini harus dipikirkan. Menurut saya yang harus dimanusiakan itu ya gurunya. Ya guru teh kalau mau ya di-upgrade lah ya. Di-upgrade dulu pengetahuannya. Kemudian diberikanlah tingkat kesejahteraan yang baik dulu. Biar mereka teh habis dari sekolah teh tidak langsung cari duit lagi. Tapi mempersiapkan materi untuk besoknya. Itu yang jadi masalah Nadia. Jadi jangan seperti ini. Nadia teh sudah lulus sekolah. Nanti adik Nadia teh diajarkan dengan cara yang sama. Nanti Nadia bertanya ke adiknya, kalau si Ibu Anu ngajarnya masih begitu nggak? Kalau si Bapak Anu ngajarnya masih begitu nggak? Karena artinya tidak ada perubahan Nadia. Itu yang dikhawatirkan. Makanya harus di-upgrade. Ya, di-upgrade terus, di-upgrade. Jadi pendidikan itu kenapa sepanjang hayat? Karena dia harus di-upgrade terus. Perubahan-perubahan dalam zaman itu terus berbeda dari satu zaman ke zaman yang lain. Hari ini banyaknya teknologi, maka teknologi harus dikuasai. Guru itu harus tidak aneh lagi dengan yang namanya teknologi. Ini mah jangankan menggunakan teknologi, buka WA saja masih pusing. Padahal anak-anak minimal diskusi itu pakai WA. Ya gimana buka WA? Tolong bukain. Nah, artinya ini di-upgrade. Coba banyak hal lah Nadia. Nanti Nadia kalau jadi semester depan luring semuanya, ini semester depan itu kan sudah ada kebijakan luring semuanya ya. Cobalah Nadia nanti main-main ke sekolah, bikin penelitian. Bener nggak sih guru itu sanggup untuk melaksanakan pembelajaran dengan model seperti ini? Karena hari ini guru berharap tetap daring. Hari ini guru berharap tetap daring. Kenapa? Karena enak. Tinggal ngasih tugas, pakai grup WA, silahkan kerjakan, gurunya main kemana. Meskipun ada guru yang profesional ya, tetap saja sambil mengajar, tapi kebanyakannya sekarang begitu.
Dan kalau kita bongkar lagi Nadia, guru itu di sekolah gontok-gontokan. Jadi bagaimana dia mau memikirkan strategi pembelajaran yang benar sementara mereka pun gontok-gontokan dengan guru-guru yang ada di sekolahnya sendiri. Datang guru baru jadi saingan. Datang kepala sekolah yang dulu pernah menjadi kepala sekolahnya, dibilangnya nggak benar memimpinnya. Ya itu kan mengunderestimate orang lain. Nah, itu jadi masalah. Bahkan saya pernah berbicara ke adiknya Pak Gubernur ya, adiknya Pak Gubernur Pak Jawa Barat, Bu, ada masalah besar nih di guru. Apa Pak? Itu guru gontok-gontokan. Bagaimana mau benar ngajarnya? Bagaimana kita mau mencerminkan Pancasila, gurunya aja gitu gontok-gontokan. Itu harus diperbaiki dulu mentalnya. Saya bilang, kalau mereka sudah dalam satu sekolah, mereka itu satu tim. Satu tim bagaimana mereka mencerdaskan anak-anak yang ada di sekolah itu. Jangan sampai ini mah saya bersahabat dengan Dito, ya menjelek-jelekan Tegar, kan nggak bisa begitu. Guru loh, guru. Masa guru menjelek-jelekan? Nggak boleh ya. Itu yang terjadi. Jadi pusing lah. Jadi jangan pasti banyak yang kontranya karena capek, karena merasa pembelajaran itu semuanya bersifat kognitif. Padahal mah enggak. Dijamin tidak. Dok, saya tahu karena saya yang membuat soal CPNS ya. Jadi yang Nadia belajarkan di SMP, di SMA, dalam soal-soal CPNS itu paling cuma 20% adanya yang bersifat kognitif itu. Sisanya semuanya afeksi. Jadi saya bilang, berarti salah guru itu kalau mengajarkan terlalu banyak kognitifnya. Oke, anak-anak kita belajar tentang hak asasi manusia. Coba Dito, apa itu hak asasi manusia? Coba jelaskan, sejarahnya hak asasi manusia itu seperti apa? Nggak ada pertanyaan itu di soal CPNS. Ya, yang ada juga, kalau kalian menghadapi peristiwa seperti ini, apa yang akan kamu lakukan? Ini sesuatu yang bersifat afeksi. Ya, makanya 4 tahun ke belakang setelah saya dilibatkan menulis soal-soal seperti itu, saya tidak lagi mengajarkan sesuatu yang bersifat kognisi, malah diskusi. Kenapa? Karena itu akan mempertajam analisis kita. Ya, karena tahu benar. Oh, ini ternyata kelemahan kita itu. Jadi terlalu memendatkan sesuatu yang bersifat hafalan. Padahal yang kita butuh itu manusia, sesuatu yang bersifat afeksi. Ya, coba nanti muncul lagi pendidikan Pancasila atau pendidikan ideologi Pancasila. Tapi gurunya karena nggak paham, ngajarkannya itu teori lagi. Oke, berdasarkan sejarah perumusan Pancasila, tanggal 29 Mei itu bukan itunya yang ingin diajarkan kepada anak. Tapi kenapa dari 3 orang yang menyebutkan tentang dasar negara, hanya satu yang dikenal. Bagaimana dengan 2 orang yang negarawan itu? Kita belajar dari mereka. Mereka tuh lapang dada, mereka tuh sabar. Ini mada urusan negara. Siapapun yang terkenal, yang penting negara kita punya dasar negara. Itu kan cara berpikirnya, bukan lagi hafalan. Tahu nggak, Muhammad Yamin itu mencetuskan 5 dasar negara yang susunannya hampir mirip dengan Pancasila. Bukan itunya, tapi sifat afeksinya yang kita harus belajar. Itu yang kadang-kadang saya nggak habis pikir, kenapa ya guru-guru tuh fokusnya ke sana. Padahal yang diajarkan mah afeksinya. Begitu Nadia ya. Baik Bapak, dimengerti. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Baik, silakan. Yang lain? Ya, Dito silakan. Ya Bapak, berhubungan dari dengan kognitif afektif kayak gitu ya Pak. Berarti kan kalau kita itu kuliah kan kita diajarkan lebih banyak kognitif gitu ya Pak. Kayak kita tuh bikin RPP berhubungannya dengan aspek kognitif gitu. Tapi kita juga jarang masuk ke ranah aspek afektif gitu. Berarti kalau misalnya kayak gitu dari kitanya juga udah salah gitu ya Pak. Iya. Kan coba kata belum kan kita ada 3 ranah ya. Iya. Apa saja? Kognitif, afektif, sama psikomotorik. Ya. Kenapa yang diajarkannya cuma 1?
Kan pendidikan itu 3 ranah dan tiga-tiganya harus holistik, harus terikat satu sama lain. Jangan dong kita hanya kognitif saja. Kita pun mengajar teknologi, kita ajarkan kenapa nih kita belajar teknologi. Kenapa nih kita ada satu bagian demi bagian itu terhubung. Artinya di masyarakat itu terjadi sedemikian rupa. Dan itu dipelajari. Dan nanti Dito itu ketika membuat sebuah aplikasi, Dito bisa belajar apa yang terjadi kalau saya membuat sistem seperti ini. Sesuaikah dengan cara berpikir orang Indonesia? Ya, coba kenapa mobil Avanza itu begitu diterima oleh bangsa Indonesia? Yang sampai disebut sebagai mobil sejuta umat. Karena itu diteliti oleh orang Jepangnya langsung. Bagaimana kulturnya, bagaimana mereka berpikirnya. Oh, ternyata orang-orang Indonesia mah berpikir mobilnya itu simple, bisa untuk kemana-mana, ke gunung bisa, ke kota bisa, ya sendirian bisa, banyakan bisa. Oh, berarti mobilnya harus seperti ini. Kita pun harus belajar sebagai pendidik. Oh, kalau kita bikin aplikasi seperti ini, apakah anak-anak mau memahami karakter yang diharapkan dari proses pembelajaran ini? Kan itu udah dicari, diteliti dulu, baru bisa. Selama ini memang yang paling lemah ketika kita semuanya kognisi semua. Maka banyak orang yang cerdas, banyak orang yang pinter, tetapi mereka tidak bisa mengawal kecerdasannya itu dengan sesuatu yang baik. So, yang anggota DPR RI itu, ya, yang korupsi itu, mereka gelarnya doktor loh gitu, S3. Karena mereka kognisi semua, maka mereka menghabiskan sedaya upaya untuk menghancurkan orang lain. Karena pinter, berdalihnya pinter, tapi mereka kognisinya kurang. Sehingga tidak merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ya, harusnya di sana. Makanya tadi pertanyaan yang tadi itu menyadarkan kita kalau pendidikan itu seharusnya holistik, bulat ya. Jadi kalau psikomotornya ya praktek, gitu. Kalau TK itu ya, kalau tekpen itu nggak bisa cuman kognisinya saja, harus belajar prakteknya. Itu kan psikomotornya. Tapi si yang mengajarkan itu, kenapa ini bagian ini harus terhubung? Apa? Kalau diimplementasikan ke masyarakat itu seperti apa? Mereka paham. Jadi ketika membuat apa saja, membuat produksi apa saja, semuanya terhubung kepada perilaku masyarakat yang dibutuhkan. Kenapa Facebook, kenapa Instagram diterima oleh orang Indonesia? Kan itu harus tahu. Artinya orang-orang itu belajar karakter dari masyarakat yang menjadi tujuannya itu. Ya, tidak salah kita diajarkan kognisi karena itu berupa keterampilan. Ya, ini jadi keterampilan kan. Jadi bukan lagi kognisi, tapi kita juga harus mengajarkan afeksinya. Karena kalau tanpa afeksi ya saya ketakutan juga. Jadi orang yang cerdas itu tidak akan merasakan kepedihan orang lain. Itu yang menjadi cara berpikir kita. Berarti kalau gitu dari dosen kita sendiri juga udah salah gitu ya Pak? Kalau soalnya Iya. kalau dari semester 1 sampai sekarang gitu ya, terus aja kognitif gitu Pak yang diajarin tuh. Iya. Afektif Ya, kan, sama psikomotoriknya itu cuman kayak menjelaskan apa afektif, udah gitu doang. Enggak iya. sampai ini. Makanya coba, kenapa sistem di dunia pembelajarannya sudah berubah gitu? Dulunya kita semuanya bersifat individualisme. Sekarang collaborative learning. Segala sesuatu itu dihubungkan dengan yang bersifat kelompok. Kenapa? Karena ketika kita belajar bersifat kognisi saja, maka sifat-sifat individualisme itu muncul. Tapi kalau dibarengi dengan sesuatu yang bersifat collaborative learning, maka sesuatu yang bersifat individualistis itu bukan ditandingkan ya, disertai dengan sesuatu yang bersifat komunal. Artinya kita tidak melupakan kebutuhan orang lain. Dan kita belajar menghargai perasaan orang lain. Ya. Meskipun tidak salah tadi saya bilang, tidak salah orang mengajarkan kognisi karena itu berupa keterampilan. Itu tentang tekpen ya itu keahliannya, tapi jangan melupakan sisi afeksinya. Ya.
Kenapa hari ini banyak dosen-dosen yang belajar tentang pendidikan karakter? Karena mereka mencari keterhubungan antara mata kuliah yang diampunya dengan karakter yang harus mereka serahkan kepada mahasiswa. Mereka harus bisa apa? Ya, orang fisika aja sampai belajar pendidikan karakter di orang bahasa Inggris saja belajar tentang karakter. Jadi menurut saya inilah yang harus kita rubah citranya. Karena sesuatu yang bersifat kognisi sebetulnya akan lebih mudah dipahami kalau dia melakukan langsung. Itu kognisi. Tapi kalau afeksi mah nggak bisa, dia harus dilatih terus-menerus. Ya, orang untuk berempati saja nggak bisa tuh dilatihkan ke Dito langsung, nggak bisa. Itu melalui proses yang sangat lama. Makanya kan waktu itu sudah saya tekankan kalau yang pinter melaksanakan empati itu hanya perempuan. Kalau perempuan mah karena diasah dari sejak kecil, dia mainnya udah main BP-BP-an. Coba Dito pernah nggak main BP-BP-an? Enggak kan? Dito mainnya main sepak bola, main petak umpet. Pokoknya sesuatu yang bersifat fisik. Kalau perempuan mah enggak. Main BP-BP-an. BP-nya ada bapak, ada ibu, ada anak. Nanti dia itu berperan sebagai anak. Ibu pergi ke pasar, bapak pergi ke kantor, anaknya di rumah atau anaknya pergi ke sekolah. Begitu datang dia ceritakan keadaan, ya dus bekas pasta gigi, dus bekas sabun, jadi rumah-rumahannya. Benar kan seperti itu ya? Artinya dia diasah. Kemudian oleh ibunya juga diasah lagi. Kalau melihat sesuatu itu diajarkan, nak jangan begitu, jangan. Dia terus didalami. Sehingga ketika besar empatinya itu tinggi. Lihat orang yang nangis, temennya nangis, dia pun ikut nangis. Itu jangan nangis, padahal dia juga berurai air mata. Laki-laki bisa nggak seperti itu? Misalkan Dapa lagi nangis sama baru diputuskan pacar. Tok, gue diputusin pacar, Tok. Pacar yang sangat gue sayangi tuh, ambil nangis-nangis, dia tuh paling ngapain sih lo, emang gak ada lagi cewek di dunia ini, paling bilangnya begitu, ya malahnya bukan ikut nangis, malah dia tuh malah ketawa, malu-maluin lo, wah itu kan gaya gaulnya seperti itu. Jadi beda, karena laki-laki itu punya sifat tegar ya, ini bukan tegar Tasa Wijaya, bukan. Jadi laki-laki itu punya sifat tegar. Harus kuat dia, karena dia akan menjadi penopang keluarga. Nah, jadi itu perlu latihan. Pak, bagaimana kalau mereka yang mohon maaf ya, agak sedikit kemayu, itu pun dilatih sebetulnya. Dilatih oleh lingkungannya sendiri. Jadi bukan bawaan, tapi dia dilatih. Ya, karena dalam agama yang saya anut, yang namanya banci itu adalah kelamin yang ganda. Bukan perasaan yang menurut mereka ganda. Tuh. Itu jadi harus dipahami. Jadi harus diasah. Pendidikan pun harus diasah. Coba kalau misalkan dari Tekpen, tiba-tiba jadi pemimpin. Semuanya harus sesuai dengan kognisi yang Dito pahami. Maka Dito kaku. Cara pemimpinnya terus gitu beda, karena memang saya belajarnya tentang teknologi. Dan teknologi itu harus pasti, kalau salah ya tidak akan bisa jadi aplikasi. Maka jadi pemimpin, udah jadi pemimpin nggak bisa ngapa-ngapain, kaku nanti cara pemimpinnya. Tapi kalau kita paham karakter, oh ternyata saya itu harus begini, meskipun secara teori begini, tapi masih bisa seperti ini. Itu akan menjadi sebuah hal yang positif. Dan nanti kepada yang dipimpinnya, nyaman ya dengan Pak Dito mah. Dia bisa mengerti walaupun orangnya dari orang yang katakanlah sedikit eksak ya, tapi dia bisa paham karakter dan keinginan kita. Nah itu yang penting. Makanya tadi saya bertanya, benar nggak sih apa yang kita hafalkan dari SD sampai sekarang itu benar-benar bisa dihafal? Ya, enggak Dito. Saya begitu lulus S1 merenung gitu ketika beres wisuda itu. Apa teori yang saya kuasai ya setelah saya beres S1 ini? Merasa kurang, saya kuliah lagi S2. Beres S2 saya merenung lagi.
apa ya teori yang saya kuasai? Lupa lagi semua Dito. Tapi ketika saya ngajar, apa yang diajarkan itu juga tidak update. Akhirnya saya belajar sendiri, mencari sendiri, dan inilah yang paling update. Dan ternyata ketika saya cari beberapa referensi di dunia, PKN itu, Pancasila itu bukan sesuatu yang bersifat kognitif, tapi harus disertai dengan afeksinya. Bahkan afeksinya harus lebih besar. Cobalah Dito lihat dalam tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu yang pertama bukan cerdas, tapi beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Artinya bukan kognisi yang dipentingkan, tapi memanusiakan manusia itulah yang dipentingkan. Jadi Dito dengan kuliahnya makin dewasa. Cara berpikirnya makin matang, mempertimbangkan kepentingan orang lain dan diri sendiri itu dengan seimbang. Itu yang menjadi titik tekan. Ya, tidak ada tujuan pendidikan yang harus cerdas, enggak. Tapi orang harus dewasa. Dia harus mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, masalah keahlian, masalah keprofesionalan, dan masalah masyarakat itu harus imbang. Akhirnya ke sana Dito larinya. Oke, itu ya Dito. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik, silakan. Ada lagi? Halo. Ini bener-bener ya kayaknya kebanyakannya yang lagi cari-cari baju ini. Pada off cam semua nih, kebanyakannya. Yang on camnya cuma 3 orang, 4 orang dengan saya. Sisanya off cam. Ya. Jadi lagi pilih-pilih baju ini, saya lagi pilih di Shopee, saya lagi pilih di Lazada, saya pilih di Zalora, saya pilih di apa lagi? Tokopedia. Oh enggak Pak, saya mah lagi di Swalayan. Saya lagi di Pasar Baru lagi nyari. Oh, saya mah Pak lagi di Jakarta nih, lagi nyari baju. Ya, karena kalau minggu depan pasti rame Pak, sibuk, nggak akan ini panas dan lain sebagainya. Nah, itu jadi suuzonnya jadi kesana kalau banyak yang off cam. Oke, Nabila silakan. Iya Pak, izin bertanya. Tadi kan Bapak bilang kalau tujuan pendidikan tuh memang afektifnya untuk yang beriman, bertakwa kepada Tuhan kan. Jadi yang diutamain itu afektifnya gitu. Tapi nyatanya memang kognitif. Nah, karena udah tahu gitu Pak, udah terpapang jelas di situ itu tuh afektif yang diutamakan. Tapi kenapa sampai sekarang itu masih yang dimajuin itu kognitif dan kognitif gitu Pak. Menurut Bapak sendiri bagaimana? Ya, itulah yang saya tidak habis pikir. Sistemnya nggak mau berubah. Coba Nabila cari ya. Kunci kesuksesan orang itu bukan kognisinya, tetapi karakternya. Bahkan hari ini pendidikan tidak begitu dipentingkan bagi mereka yang ingin mendapatkan pendapatan yang lebih. Ya kan? Tapi ditanya bagaimana karakternya. Makanya sampai ada sesuatu yang menurut saya harus dipikirkan ulang. Untuk mencari orang yang jujur itu sulit. Maka hanya orang-orang yang jujur yang bisa maju. Ya, banyak orang yang cerdas tapi sedikit orang yang jujur. Banyak orang yang cerdas tapi sedikit orang yang setia terhadap pekerjaannya. Makanya di dunia itu sekarang berubah paradigmanya. Jadi kunci kesuksesannya sekarang lebih kepada karakter bukan pada kognisinya. Bahkan kalau saya bongkar Nabila ya, ketika saya masuk jadi dosen, saya tidak ditanya IPK. Coba Pak Asep IPK-nya berapa? Enggak. Beneran. Tapi saya cuma ditanya, Pak Asep ketika kuliah, Pak Asep itu ikutan apa aja? Oh, saya Bu. Saya alhamdulillah ikut jadi Dirjen Keislaman waktu di BEM. Yang kedua saya jadi Menteri Sosial Politik. Nah, sisanya saya kerja sebagai asdos. Ya, dan saya menulis buku juga. Seperti itu ya udah gabung aja sama kita gabung. Kemudian Pak Asep ikut tes CPNS ikut. Udah jadi PNS gitu. Enggak tuh yang ditanya IP. Pak Asep IPK-nya berapa? Enggak ada. Jadi benar kunci kesuksesan itu adalah karakternya. Saya itu tidak punya siapa-siapa di UPI. Enggak ada, saya enggak punya saudara, saya enggak punya apa-apa gitu ya. Saya enggak kenal saya semuanya. Tapi saya bisa masuk. Padahal biasanya di satu lembaga itu harus ada keterkaitan. Misalkan saya punya paman, punya saudara,
Enak banget kalau yang punya saudara ya, bapaknya sudah kerja di UPI, anaknya melamar ke UPI jadi dosen. Banyak yang seperti itu. Tapi saya nggak punya apa-apa. Tapi orang lihat karakter. Oh, Asep mah begini, dia jarang bicara tapi banyak kerja. Dan ketika ketemu sama orang, yang saya perlihatkan adalah senyum. Makanya ada anak S3 yang berkata kepada saya tuh nggak kenal sama Bapak, tapi ketika bertemu dengan Bapak senyum terus kepada saya. Jadi orang itu malah, ayo Pak, mau nggak? Ini malah sampai sekarang malah jadi kerjasama. Asep, karena udah kenal ya, Pak Asep mau nggak bikin buku anu, akhirnya jadilah buku. Dan ternyata pendapatan itu besar, Nabila. Lebih besar daripada dosen. Dosen semua saya ngajar dari pagi sampai sore, ya selama 22 hari, 1 bulan, gajinya cuma 3,5, kecil loh, 3,5. Tapi dengan mengembangkan karakter, kita punya sahabat, kita punya kenalan, orang tuh percaya kepada kita, Asep dong, ini ada kerjaan gini. Malah pendapatannya berkali-kali lipat daripada yang saya dapatkan dari dosen. Bahkan kalau saya bongkar juga, Nabila, saya bisa bertahan jadi tim soal CPNS itu bukan karena kognisinya saja, tapi memang saya komunikasi dengan orang-orang di atas itu dengan baik. Jadi kalau saya udah bisa, saya tidak memperlihatkan saya bisa, tapi Bu, Pak, mohon bimbingannya. Jadi orang itu merasa dihargai. Ini karakter. Orang merasa dihargai, akhirnya, oh nanti Pak Asep lagi aja. Bahkan pernah satu ketika dari 30 45 dosen di seluruh Indonesia yang dilibatkan jadi penulis soal CPNS, hanya 2 orang yang dilibatkan untuk mereview soal-soal UN nasional yang ada di Indonesia. Salah satunya profesor dari Jakarta, dari UNJ, dan saya. Kenapa? Karena kita mendahulukan karakter ketimbang kecerdasan kita. Ya, bukannya menjilat ya, bukan menjilat. Beda. Kalau menjilat mah kita memuji-muji enggak. Kalau kita komunikasinya baik, Pak, mohon maaf, saya ini baru pertama kali, mohon arahan. Orang-orang di atas itu senang seperti itu. Oh, dia tidak sombong, dia tidak tinggi, tapi dia masih minta arahan. Padahal mereka paling lulusnya S1. Mereka senang dengan seperti itu. Dan kita pun senang. Orang di atas kita, di bawah kita menghargai diri kita kan senang ya. Nah, tapi kenapa ya setiap materi itu bersifat kognisi? Nah, itu yang harus kita pertanyakan. Kenapa ya? Padahal ketika di dunia lapangan kita pun harus belajar karakter. Ya, harusnya kita paham dari apa yang kita buat itu, kira-kira apa yang harus saya dapatkan? Apa yang harus saya pelajari dari sini? Coba, kalau kita tarik lagi pada sesuatu yang bersifat esensial, coba, Nabi saja, Nabi Muhammad ya, yang ada yang beragama Muslim, diutus ke dunia itu bukan untuk memperbaiki pengetahuan manusia kan? Ada nggak yang mengatakan bahwa Nabi diutus untuk meninggikan pengetahuan manusia? Enggak. Tapi Nabi diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Ini penting. Artinya, sok kalau kamu dan kita mau menjadi orang sukses, perbaiki akhlaknya, memperbaiki karakternya. Kalau karakternya sudah bagus, orang tidak akan melihat IPK Anda. Orang tidak akan melihat seberapa cerdas Anda. Tapi orang akan bilang, saya mah seneng dah sama si Anu. Saya mah seneng tuh sama Tegar. Dia nggak pernah bikin ulah kerjanya, udah libatkan aja. Urusan keterampilan bisa ngikutin. Tapi orang yang seperti ini nggak bisa. Nanti akan seperti itu dalilnya, Tegar. Ya. Emang saya dimasukkan jadi asisten dosen ketika tingkat 2 itu gara-gara IPK saya? Enggak, IPK saya itu kecil, 3,6. Kecil banget. Ya. Tapi ketika saya mau disuruh, Sep tolong bantu Bapak ya ini. Nah, daerah datang ke rumahnya. Pak, ini ada yang bisa saya bantu lagi? Oh enggak, cukup, terima kasih ya. Karena memang sudah agak sedikit sepuh waktu itu dosennya. Ya, kemudian, nah ini di sini perlunya kognisi ya. Waktu itu saya juga perkuat dengan pemahaman saya. Jadi karena beliau itu adalah keponakannya Ahmad Dahlan. Tahu kan Ahmad Dahlan?
Ya, jadi beliau itu keponakannya Ahmad Dahlan, jadi seneng nulis hadis-hadis. Beliau nulis hadis, kemudian saya terjemahkan. Pak, kalau nggak salah ini ya maknanya. Saya terjemahkan. Kemudian, oh kamu tahu? Ya Pak, sedikit-sedikit saya belajarnya. Udah kamu jadi asisten saya saja. Hanya kemana-mana ikut. Saya ngajar, diberikanlah pengalaman-pengalaman. Ternyata setelah dari sekian tahun saya belajar mengajar itu, tidak ada yang kalah penting selain karakter. Bahkan seorang profesor saya mengatakan, kalau saya hanya mengajarkan kognisi, hari ini anak-anak lebih cerdas daripada saya. Ketika mereka tidak tahu akan suatu hal, mereka tinggal bilang, halo Google, apa yang dimaksud dengan ini? Mereka sudah pada cerdas. Tapi masalah karakter tidak ada yang mengajarkan. Jadi penting seperti itu ya. Tapi kembali lagi pada pertanyaan Nabila di awal tadi, kenapa orang mengajarkan kognisi? Nah ini yang saya tidak habis pikir. Kenapa toh full 100% ke kognisi? Harusnya diimbangi dengan afeksi dan psikomotor. Itu yang belum kita bisa terjemahkan. Ya. Oke. Iya Bapak, terima kasih atas Ya, penjelasannya. sama-sama. Baik, sebelum lupa ya, saya contohkan dengan orang-orang Jepang. Orang-orang Jepang terkenal dengan orang cerdasnya ya. Tapi ketika SD dia diajarkan karakter yang baik. Dimulai apa? Jadi kalau Nabila nanti main ke Jepang, kemudian Nabila kehabisan uang untuk beli makan, Nabila datang saja ke SD di Jepang. Karena SD di Jepang itu dia membuat prasmanan kalau mau makan siang itu. Jadi di prasmanan itu nanti ada pengawas, ya. Dan nanti ketika misalkan ada anak SD ngambil, oh dia ngambil banyak sekali makanan. Nanti oleh pengawasnya ditanya, apakah ini akan habis? Kalau kata anaknya itu, saya pasti habiskan. Tapi pas kenyataannya nggak habis, maka anak itu akan diberikan sanksi. Coba, apa maknanya di sana? Orang-orang Jepang mengajarkan tentang tanggung jawab. Ya, karena dia sudah bilang mau dan akan menghabiskan, maka dihabiskan. Artinya apa yang menjadi kerjaan kita selesaikan. Maka orang Jepang itu selain inovatif, mereka juga gila kerja karena tanggung jawabnya itu yang menurut mereka besar. Jadi kalau di kita mah lebih senang pulang lebih dulu, kalau di Jepang itu lebih senang pulang lebih malam. Karena karakter yang menjadi patokan. Kemudian ada lagi teman saya dari Korea Selatan namanya Pak Kim Kimin ya. Pak Kim Kimin bilang, Pak Asep, orang Indonesia itu tidak setia. Coba Dito, tersinggung nggak disebutkan orang Indonesia itu nggak setia? Dava, Tegar, ini ke laki-laki aja ya, ke perempuan mah saya belum bisa karena saya bukan perempuan jadi nggak tahu. Coba Dito, Dava, dan Tegar, ini yang on cam aja ya. Enak gak disebut orang yang gak setia? Iya sih, enggak enak Pak. Nggak enak kan? Tapi orang Indonesia disebut karakternya itu nggak setia. Kenapa? Karena dia tidak mencintai pekerjaannya. Mudah berpindah-pindah tempat kerja. Tapi kalau di luar negeri nggak bisa. Kalau sudah kerja di satu lembaga, ya di sana aja gitu. Sampai selesai. Dan mereka walaupun diiming-imingi bayaran yang lebih tinggi untuk pindah ke perusahaan lain, mereka nggak mau. Tuh, Nabila, seperti itu. Di Rusia, anak-anak SD itu belajar tentang PKN dan Pancasila mungkin ya, pendidikan ideologinya, tidak seperti di Indonesia. Diajarkan Pancasila itu apa? Pancasila ada berapa? Tapi mereka melakukan dulu. Menyeberangi yang tertib. Coba Anda lihat filmnya apa ya? Angry Bird. Ya kan? Anak-anak kecil, burung-burung kecilnya itu diajar untuk nyebrang. Kemudian orang itu berhenti kalau ada yang nyebrang. Itu dari kecil tuh diajarkan seperti itu. Ketika sudah besar mereka hubungkan dengan sesuatu yang bersifat ideologis. Oh benar, apa yang saya lakukan itu sudah benar. Coba di Indonesia, dari kecil menghafal terus. Kapan melakukannya? Yang sulit ya, coba di luar negeri
mereka sudah berorientasi pada keahlian. Jadi kalau Nabila dari SD, dari SMP itu sudah punya satu kecenderungan untuk ingin keahlian, maka mereka langsung diarahkan. Maka usia 30, 35 itu mereka sudah jadi profesor. Benar kan? Karena mereka diarahkan pada sesuatu yang bersifat ahli. Kemudian mereka sopan. Mereka diajarkan kesopanan. Jadi kalau di rumah mereka itu bisa galak dengan keluarganya. Tetapi ketika di tempat umum mereka nggak bisa. Mereka harus baik. Jadi di Indonesia mah terbalik kan. Di rumahnya baik, di tempat umumnya beringas. Sampai-sampai gurunya jadi korban. Enggak kok, anak saya mah baik. Padahal kata gurunya, enggak Bu, anak ibu itu terlibat geng motor. Kata ibunya tuh, enggak, anak saya itu dididik dengan baik. Ya dari luar mah nggak ada yang tahu. Kalau di luar negeri mah kalau mau jahat dari keluarga dulu, nggak dari umum. Kalau di kita mah dari umum dulu, baru ke keluarga. Tuh. Nah, ini bedanya. Kayaknya karakter ya. Jadi Anda walaupun tekpen, nanti ketika jadi dosen, jadi guru, jadi apa saja, dahulukan karakter dulu. Karena 70% kesuksesan manusia itu ada pada karakternya. Oke, ada lagi? Ayo. Ada lagi? Yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, kalau cukup, ya cukup saja ya. Jadi, hari ini memang kita belajar pendidikan Pancasila itu tidak hanya untuk dihafal. Dihafal bagus karena nanti akan ada yang bertanya, apa itu Pancasila? Tapi juga tidak kalah penting untuk kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, karena orang akan sulit kalau dia belajar dulu baru melakukan. Tapi akan mudah dan gampang ketika dia melakukan dulu baru dia tahu ilmunya. Makanya sesuatu yang bersifat baik lebih baik Anda laksanakan, lebih baik Anda lakukan meskipun belum tahu ilmunya. Dan nanti pasti akan mencari ilmunya. Daripada Anda belajar ilmunya tapi tidak pernah melaksanakan kebaikannya. Kenapa? Karena nanti semuanya itu akan dipertanggungjawabkan. Ya, baik kepada kehidupan masyarakat maupun pada sesuatu yang bersifat setelah mati nanti. Nah, itu yang harus diwaspadai. Jadi lebih baik kita melakukan kebaikan itu bertahap, continue, dan kita belajar ilmunya. Ketimbang kita belajar ilmunya tapi nggak pernah melakukan, itu berbahaya. Nah, itulah kehidupan manusia ya. Jadi Anda belajar dari SD sampai sekarang tentang pendidikan Pancasila bukan untuk menghafal saja. Tapi yang tidak kalah penting adalah untuk melakukan. Yuk kita lakukan kebaikan-kebaikan mumpung kita masih hidup. Ya, jangan sampai kita minta dikembalikan kepada dunia lagi kalau kita sudah meninggal dan ingin berbuat baik. Itulah tantangan kita sebagai mahasiswa. Anda mahasiswa, saya pun mahasiswa. Bukan, saya mahasiswa ya. Karena saya sekolahnya di sekolah pasca sarjana, bukan di perguruan tinggi, tapi sekolah pasca sarjana. Jadi saya mahasiswa, Anda mahasiswa. Jadi level Anda itu lebih tinggi daripada saya. Seperti itu ya teman-teman. Baik, kalau tidak ditanyakan lagi, sampai ketemu lagi. Oh maaf, sebelum saya tutup, apakah minggu depan ada kemungkinan untuk digeser ke hari Kamis dan waktunya bisa lebih pagi? Tidak perlu digabung dengan kelas A, karena kelas A mintanya jam 7 pagi. Karena ada yang kosong. Nah, kira-kira kelas B ada nggak hari Kamis? Kelas B itu pagi ada pedagogik Pak sama Bukan, ya kira-kira jam berapa gitu? jam Yang kosong. 1 palingan Pak. Jam 1 ya? Iya. Jam 1 nggak ada. Oke, nanti kita siasati ya. Oke, jadi biar enak. Kenapa? Karena kemungkinan saya pun mudik ya. Mungkin saya mudik, mumpung dibolehkan mudik gitu. Udah 2 tahun saya itu Idul Fitrinya cuma berempat aja. Apalagi ya pas tahun pertama kan kata pemerintah yang ASN nggak boleh sholat berjamaah, makanya di rumah. Aduh, asal nggak enak deh. Tahun kedua baru bisa berjamaah. Nah, tahun sekarang ingin bercengkrama dengan keluarga pas hari raya Idul Fitrinya, makanya kemungkinan tanggal 28 sore itu kemungkinan ya, atau tanggal 27 sorenya
saya mudik dulu, jadi masih ada waktu lah ya. Dan mudiknya kan lumayan jauh juga ke Tasik. Tapi saya bilang nggak bisa bilang jauh ya, lumayan jauh. Ya. Kenapa? Kenal macetnya. Ya, daerah Gentong kan macet banget. Nah, jadi mensiasati itu, jadi saya harus lebih awal. Nah, jadi biar hari Kamisnya, siapa tahu Anda mau ada yang mudik juga, jadi bisa mudik lebih awal juga ya. Atau Pak, saya mau tetap Pak, saya masih mengibarkan bendera untuk belanja ya, mangga belanja aja kalau yang punya uang ya. Kalau yang enggak, kalau ya, jadi baju baru ya alhamdulillah. Kalau nggak ada ya baju yang lama pun nggak apa-apa. Yang penting masih bisa dipakai. Lagian kan dua kali Lebaran nggak pernah diperlihatkan baju barunya. Jadi masih ada yang sebelumnya ya. Baik, selamat menunaikan ibadah saum bagi yang melaksanakan, dan semoga semuanya diberikan kesehatan. Sampai ketemu lagi minggu yang akan datang. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak. Bapak.